Halo, selamat datang kembali di channel Narawas. Di tengah dunia politik yang serba serius dan penuh dinamika, kadang muncul satu momen tak terduga yang justru datang dari suara paling polos, suara seorang anak kecil. Baru-baru ini publik heboh setelah pidato Gibran Rakabuming Raka dikomentari seorang anak SD. Videonya langsung menyebar luas di media sosial dan menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Bukan cuma soal kemampuan bahasa Inggris seorang pejabat, tapi tentang bagaimana generasi muda berani melontarkan pendapat dengan cara mereka sendiri. Fenomena ini bikin kita sadar betapa luasnya jangkauan komunikasi ketika seorang pemimpin tampil di panggung dunia. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan update menarik lainnya di channel ini. Oke, kita lanjut. Kisah ini berawal dari pidato Gibran di sebuah forum internasional pada akhir November 2025. Pidato itu disampaikan di panggung besar yang disorot oleh berbagai media internasional. Tapi sorotan paling unik justru datang dari Kinara Arnantio, seorang kreator konten cilik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam videonya, Kinara memberikan komentar santai tentang cara Gibran berbahasa Inggris. Ia memuji pidatonya yang terdengar lancar dan jelas, tapi sambil tersenyum ia juga menyinggung pengucapan kata "de". Komentar polos itu langsung meledak di media sosial. Yang membuat video itu viral bukan hanya isi kritiknya, tetapi karena disampaikan oleh anak kecil yang sama sekali tidak punya kepentingan politik. Banyak warganet menganggap komentar Kinara sebagai sesuatu yang lucu, jujur, dan menyegarkan. Sebagian bahkan kagum karena, di usia semuda itu, Kinara sudah bisa melihat detail kecil dalam pidato seorang pejabat negara. Beberapa pengamat komunikasi menilai fenomena ini sebagai bukti bahwa anak-anak zaman sekarang semakin aware terhadap bagaimana Indonesia tampil di dunia internasional. Yang menarik, Gibran memberikan respons yang sangat santai. Ia membalas komentar Kinara dengan singkat namun ramah, "Terima kasih Kinara, semangat ya." Ucapan itu membuat banyak orang memuji sikap Gibran yang tetap tenang, tidak tersinggung, dan mau menerima pendapat dari siapapun, termasuk dari seorang anak kecil. Di era digital seperti ini, kritik memang bisa datang dari mana saja, dan cara pemimpin meresponsnya seringkali menentukan bagaimana publik menilai kedewasaannya. Tapi tentu saja, dunia maya tidak pernah sepenuhnya sepakat. Ada yang mempertanyakan apakah tepat anak kecil memberikan komentar tentang pejabat negara, apalagi untuk hal yang sensitif seperti pidato internasional. Ada juga yang khawatir komentar polos itu bisa disalahartikan atau dimanfaatkan. Namun, tidak sedikit yang justru membela Kinara dan menganggap kritiknya sebagai bentuk kepedulian yang murni. Ia menyampaikan pendapat dengan sopan, tidak merendahkan, dan murni berdasarkan apa yang ia lihat. Fenomena ini membuka diskusi yang lebih luas. Sudahkah kita sebagai bangsa siap menerima kritik dari siapapun? Bahkan dari anak kecil sekalipun? Dalam konteks komunikasi internasional, kemampuan bahasa memang penting, bukan hanya soal struktur atau pelafalan, tetapi juga mengenai bagaimana seorang pemimpin mewakili negaranya. Dan ketika generasi muda ikut memperhatikan hal itu, banyak pihak menilai bahwa kesadaran publik kita sudah berkembang jauh. Bagi sebagian orang, kejadian ini mungkin terlihat lucu dan ringan. Namun bagi mereka yang memahami dunia komunikasi politik, ini adalah contoh menarik tentang bagaimana opini publik terbentuk di zaman digital. Pertama, siapapun bisa menyampaikan pendapat di ruang publik. Kedua, pemimpin yang mampu menanggapinya dengan hati terbuka justru terlihat lebih matang dan dewasa. Ini menjadi pengingat bahwa kritik, sekecil apapun, bisa menjadi cermin yang berguna. Jika kita pikirkan lagi, ini adalah bukti bahwa zaman sudah berubah. Dulu, komentar atau kritik biasanya datang dari akademisi, analis politik, atau tokoh masyarakat. Sekarang, bahkan anak SD bisa ikut mempengaruhi percakapan nasional. Ruang publik semakin inklusif, dan siapapun bisa terlibat selama melakukannya dengan sopan dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, cerita ini bukan soal benar atau salah, tapi tentang hubungan antara pemimpin dan generasi penerus. Keberanian anak-anak untuk bersuara patut diapresiasi, dan sikap pemimpin yang menerima kritik dengan lapang dada juga pantas dihargai. Nah, menurut kalian bagaimana? Wajar nggak sih anak SD memberikan komentar seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Sampai jumpa di video berikutnya.